nawaitu ta'limat ta'limat dan binati idullah ta'ala ta'ala subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya serta kesempatannya kita bisa berkumpul hadir di majlis yaitu Masabilul Muhibbin ini dalam rangka pengajian kita yang insya-Allah pada malam hari ini kita mengaji yaitu fardu ain akidah yang dinamakan yaitu belajar tauhid, mengenal artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di malam hari ini kita mengkaji kitab lagi yaitu sifat 20 yang insyaallah sifat yang ke-8 yaitu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian kita mulai, zaman sekarang ini adalah semakin canggih, semakin modern. Beda dengan zaman-zaman dulu ya. Lampu pelita sekarang ni ada mic-nya lah pasang ke bilung lah. Asal berhenti kok kayak macam ni ngaji ni. Zaman canggih sekarang ni. Tapi menikah ngata bid'ah kucau. Ya. Tapi inilah yang penting dengan niat dakwah ya, salah satu untuk mempermudahkan memperdengarkan biar jelas, biar mudah dipahami dengan adanya ini speakernya. Kalau di Jawa Barat nih anti speakernya jadi dah. Kalau Sukabumi kadang-kadang jadi anti speaker. Tuh ada sebagian di Sukabumi itu. Alhamdulillah kita bukan artinya untuk mengada-ngadakan yang tidak diadakan oleh Rasulullah. Tapi kita berniat mempermudahkan untuk dakwah, memperdengarkan apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi. Coba kalau di masjid ceramah tak pakai mic, di punggung dia siapalah tahu dengar ya. Sudah zaman dulu bukan kita dia dapat, memang dia barang dulu orang ngaji di kebun-kebun tu memang dia barang mic ni mana dia kawannya bawanya strom gede deh ya halah mana dia gini ke minok orang pastinya pakainya lah. Ulama salafus soleh yang ngaji di kebun-kebun itu yang ngaji di rumah-rumah dulu tu kan keleng ini kan pakai api pelita apa segala macam murni. Tapi karena tidak barang menjual zaman mana dia pasti pakailah. Alhamdulillah nanti kita niat bukan mengadakan yang tidak diadakan oleh Rasulullah, dia mempermudahkan salah satu pengajian ataupun menyampaikan supaya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Jadi sifat yang ke-8 yaitu iradah. Perlu kita ulangi sifat wadah niat. Kita sudah memahami kan bahwasanya wahdah niat itu adalah esa, satu atau tunggal. Tetapi tunggalnya Allah Subhanahu wa taala
artinya sendirinya, tidak ada dua atau tiganya. Itu yang dinamakan sifat wadahnya, dinamakan esa tadi. Kemudian wahdanya juga ada 3 bagian. Di kitab-kitab yang lain sudah diringkaskan bahwa ada zat, ada sifat, ada af'al. Ada zat, ada sifat, ada af'al. Kemudian ada bagiannya juga zat, yaitu terbagi 2, yaitu adalah kam. Kam itu banyak artinya. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Muttasil berhubungan, munfasil artinya terpisah, tidak bersamaan. Nah, itu 2. Kemudian sifat juga ada 2, muttasil dan munfasil. Begitu juga af'alnya. Af'alnya al-wahdaniyat tadi itu ada 2 juga, muttasil dan munfasil. Banyak pecahan-pecahan dari wahdaniyat. Nah, dulu kita ulangi lagi bahwa kam munfasil fi zat, ada kam fi zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ia tidak ada satu. Artinya zat pun selain Allah Subhanahu wa taala yang sama. Jadi tidak ada zat Allah Subhanahu wa taala yang sama adanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya munfasil fi zat. Jadi zatnya satu, tidak ada sama satu yang lain zatnya. Tuh. Kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu tidak berawal dan juga tidak berakhir. Juga tidak bersamaan. Allah juga tidak bersamaan dan lain-lainnya. Itu. Kalau ada bersamaan ataupun akhirnya bersamaan, kalau ada hukumnya mustahil. Karena apa mustahil? Karena ditolak oleh kam munfasil fi zat. Fi zat yang pertama tadi karena ditolak kam muntasil fi zat tadi Itu yang pertama. Yang kedua adalah kam muttasil fi zat. Tadi munfasil tapi muttasil fi zat. Bahwanya ada zatnya Allah Ta'ala tidak bersusun-susun. Jadi Allah tidak bersusun-susun. Selanjutnya apa yang sudah kita jelaskan, ada berbilang-bilang, ada bagiannya, ada tulang, ada darah, dan sebagainya. Artinya Allah tidak bersusun-susun. Tidak punya kepala, kaki, segala macam itu. Ya, jadi Allah itu tidak seperti itu. Kalau ada halnya seperti itu, ada kaki, kepala, dan bersusun-susun, itu dinamakan maka mustahil bagi Allah Ta'ala, maka ditolaklah pada sifat muttasil, zat fi muttasil tadi. Belum kita jelaskan lagi. Kemudian yang zat, yang sifat, yang sifat Allah Subhanahu wa taala munfasil fi sifat, bahwa tidak ada satu sifat pun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun selain yang dimiliki adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan sifat Allah taala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu cuma Allah yang memiliki, tidak ada yang sama sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai sifat Allah taala, tidak ada. Seperti apa contohnya? Kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Kodratnya Allah Subhanahu wa taala, mampu, kuasa. Allah Subhanahu wa taala, kemampuan manusia, kemampuan makhluk itu terbatas dibandingkan kodrat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tidak sama, tidak ada yang menyamai, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Kemudian apa? Kalau ada kodrat, seperti kodrat tadi, hayahnya Allah, sifat hayatnya Allah semua hidup. Hidupnya Allah SWT tidak sama dengan hidupnya makhluk. Itu baik. Cuma hidup. Sifatnya Allah hidup. Sifatnya Allah itu kodrat. Manusia hidup, tapi hidupnya manusia tidak sama dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau ada salah hukumnya, kalau ada manusia itu sama dengan sifat Allah, hayatnya sama dengan hidupnya Allah, maka mustahil bagi Allah taala, maka ditolaklah muttasil fi sifat tadi. Kemudian ada muttasil fi sifat, tadi munfasil, sekarang muttasil. Bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Jadi Allah itu tidak berbilang-bilang, artinya banyak dalam satu jenis sifat ilmu. Salah contohnya basar, Allah itu maha melihat. Dengan basarnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak pacak menyamai seperti hal-hal yang demikian tadi seperti basar. Kita melihat cuma sekedar itulah, tapi melihatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Manusia tidak mampu. Cuma kita terbatas. Itu adalah muttasil fi sifat. Kemudian fil af'al, yang af'al itu munfasil fil af'al. Berapa munfasil fil af'al? Perbuatannya Allah, melakukannya Allah, bahwa Allah Ta'ala tidak, bahwasanya tidak satu af'al pun yang dimiliki selain daripada Allah Ta'ala. Jadi af'al tidak satu pun yang dimiliki makhluk kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Misalnya perbuatan Allah seperti mematikan. Allah itu mematikan. Kemudian kalau ada hukumnya seperti itu yang sama, maka ditolaklah oleh munfasil fil af'al. Fil af'al tadi. Itu ada dua, ada tiga. Fi zat, fi sifat, fil af'al. Zat ada dua, muttasil, munfasil. Kemudian sifat ada dua, muttasil dan munfasil. Ketiga, muttasil dan munfasil. Af'alnya juga ada dua bagian tadi. Itu ada di kitab Darul Nasihin. Itu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kodrat. Kodrat, kemudian kuasanya Allah Subhanahu wa taala, mampu. Jadi ada yang mengatakan kodrat itu mampu ataupun dapat. Ijadun. Pertama kodrat itu ijadun, kemudian kedua i'damun. Pertama ijadun, yang kedua i'damun. Kalau ijadun, kuasa, mampu mengadakan. Ijadun tuh mampu mengadakan. Kalau i'damun, kuasa meniadakan. Artinya mampu meniadakan. Itu kodrat. Kodrat terbagi ada dua. Pertama ijadun, mampu mengadakan. I'damun, kuasa meniadakan. Itu. Kemudian dijelaskan lagi bahwa sifat kodrat Subhanahu wa ta'ala itu adalah barang yang tiadakan dan tiadakan adalah mungkin. Kita arti mungkin, barang yang meniadakan dan meniadakan. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Namanya mungkin. Mungkin meniadakan, mungkin mentiadakan. Namanya mungkin. Terserahnya. Ada empat.
ada 4 macam. Pertama, mungkin tidak ada setelah ada. Mungkin tidak ada setelah ada. Namanya mungkin adamun ba'da wujud. Mungkin adamun ba'da wujud. Mungkin tiada setelah tiada. Apa misalnya contohnya? Telah wafat. Telah wafat. Tidak ada. Sudah wafat. Gimana? Mungkin tidak ada setelah ada. Orang meninggal. Kemudian yang kedua, mungkin wujud ba'da Adam. Ain. Mungkin wujud ba'da Adam. Mungkin ada setelah tiada. Mungkin ada, awalnya ada, ya tiada. Setelah ya orang hidup. Orang hidup, duduknya hidup, akhirnya meninggal. Sama lah kayak yang di atas saja. Cuma perbedaannya itu mungkin dia mengadakan, kemudian diwafatkan. Meniadakan artinya mengadakan, kemudian dimatikan. Kemudian begitu juga setelah dihidupkan, kemudian diwafatkan. Mungkin. Terserah Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mungkin sayujad fi ilmillah. Mungkin sayujad fi ilmillah. Mungkin selagi ada, selagi dapat pada ilmu Allah Ta'ala. Artinya apa? Selagi ada bekal akan ilmu Allah, artinya hari kiamat. Selagi ada bekalnya, maka kita di dunia, maka ada hari kiamat. Dan ada anak-anak banyak, misalnya apa segala macam contoh cucu-cucu kita kalau itu. Selagi ada ilmu Allah. Yang keempat adalah mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin tidak diadakan. Mungkin tidak diadakan ilmu Allah Ta'ala. Mungkin tidak diadakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dijelaskan juga kontrak itu bahwa ada tauhid i'tiqadi yang dijelaskan pembagian tadi mungkin, kemudian ada i'tiqad amali. Maka di sini dijelaskan kan, maka bahwa kita jangan takabur, tiada takabur membesarkan diri, disiakan dijelaskan. Kemudian apa? Maka orang mukmin itu mu'taqid, dia harus tawadhu, harus rendah diri. Maka ini dinamakan tauhid amali tadi ya. Bagaimana tauhid amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tauhid kita selalu bawanya sombong, selalu bawanya takabur, selalu bawa kita yang punya ilmu, itu namanya bukan, yang dinamakan itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah dinamakan takabur. Tidak ada sifat tawaduknya, tidak ada sifat rendah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid amali kita yang disebutkan amali, maka kita harus merasa tawadu. Maka kita wajib bersifat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang menjadikan kita sebagai makhluk. Orang yang hina, tidak ada apa-apanya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nak ngambil. Maka jangan takabur. Maka kita harus khauf.
yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya. Jadi dijelaskan di sini bahwa juga termasuk tauhid amali. Tauhid amali, kalau tawadu kita bangga diri, wajib kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak wajib macam mana? Kalau kita ruku, sujud itu ialah tanda kita itu tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diceritakan sebagaimana Nabi Adam dan iblis itu. Kalau ada sifat sombongnya iblis itu, nak tunduknya kepada sujudnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Perintah Allah, bukan artinya mentuhankan bahwa iblis itu mentuhankan Nabi Adam, bukan. Tapi Allah menunjukkan, memerintahkan bagaimana sifatnya iblis itu mentang-mentangnya banyak ilmu, mentang-mentangnya orang alim, tapi tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan arti kata Allah itu, Nabi Adam itu Tuhan, bukan. Cuma menunjukkan bagaimana sifat iblis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sombong itu adalah menunjukkan tidak baik. Nah, ada orang yang sama lah, manusia juga diberikan ikhtibar, sudah diberikan gambaran, bagaimana sifat sombong itu bahwa tidak baik, bagaimana sifat orang-orang yang tawaduk itu adalah sifat orang-orang yang baik. Itu bukan arti kata Nabi Adam tidak punya ilmu, bukan. Begitu juga ada orang yang lebih banyak ilmu tidak mau menghargai orang yang tidak punya ilmu. Begitu juga orang yang alim tidak mau menghargai orang yang tidak alim. Itu sombong namanya. Nah. Tapi tidak ada yang kayak ya, tidak ada ya, tidak ada. Tapi setiap orang yang punya pegangan, punya ilmu, pasti dia tawadu, pasti dia merendahkan diri. Itu makanya di ulama Hadramaut itu orang-orangnya tawadu. Orang-orang sesepuh-sepuh itu tawadu. Orang baiknya orang-orang yang pengarang kitab ya, yang mengarang kitabnya itu orang sini kan hobi menukil kitab. Kitab dinukilin, dipindah ke buku-buku tulisan gawe ya. Walaupun dia punya karangan, dia punya jilitan kitab, setiap pengajian rohah itu tidak berani duduk di depan, tidak berani. Yang itu punggung duduk kan. Itulah ulama-ulama Hadramaut itu tawaduknya. Kenapa? Banyak yang alim. Di sini tuh banyak yang alim. Sesepuh-sesepuh itu orang alim semua. Kalau sesepuh-sepuh diutamakan ke depan. Sesepuh orang alim semua loh. Masya Allah, orang-orang masya Allah semua. Jadi hal biasa orang yang luar biasa tuh biasa duduk di tidak mau, artinya di kedepankan tidak mau. Ada yang kayak ya dia tidak mau, artinya kadang-kadang enak dimasyhurkan dalam dirinya tadi ya. Ada yang kayak ya dia menjaga sifat takaburnya, ujubnya. Orang pun nak ngejak pun ini Ini adakah iblis yang goda? Tadinya biasa tawadu, duduk dengan lihat para ulama, penjelasan itu orang-orang di sini. Ini kan, sambil dulu, ilmu seberapa, nak mulai lah, nak disanjung-sanjungkan, kadang-kadang, ilmu belum seberapa lah. Nah itu, jangan seperti kayak ya. Jadi sifat rendah dirilah, walaupun kita punya ilmu, walaupun kita punya segala hal, tidak perlu kita dipuji oleh manusia, tidak perlu kita. Karena puji manusia itu sementara, tidak selamanya. Kalau manusia yang mencaci, maka itu manusia yang akan menghargai ataupun memuji, maka itu sebentar masanya, tidak lama. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, itu lama. Yang dipuji tidak layak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dipuji. Itu penjelasan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ada i'tiqadi, ada yang dinamakan tauhid amali. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan juga, man khafa umara fa wa khasirud dunya.
Maka barang siapa, kata Nabi, takut dengan umaro, artinya apa? Maka rugi dunia. Benci dengan pemerintah, hal-hal segala macam, maka dunia pun ruginya. Artinya segi hala begawe dengan orang pemerintah, mencaci pemerintah, pecatnya. Bahaya kan maksudnya? Artinya bukan berselingkuh, dia makan dengan pemerintah, bukan maksudnya. Bukan ya maksudnya. Jangan salah paham. Jadi kalau kita begawe dengan pemerintah, mencaci pemerintah misalkan, yang sesuai misalnya yang tidak sesuai dengan caci abak sudah, maka dipecat orang, maka rugi dengan dunia. Kalau yang sampo, dia makan tanpa dunia, tanpa pemerintah, bukan macam ya. Kemudian man khafal ulama wa khasirul akhir, maka barang siapa takut dengan barang siapa berselisih dengan para ulama, maka dia rugi dunia, rugi akhirat. Ulama didebatin, ulama disalahin, rugi akhirat. Dan nak ikut para ulama, ikut dengan nasihat ulama, akhirat rugi. Gengsi dengan yang diajarkan oleh para ulama. Kenapa artinya? Rugi baca, sesat ujung-ujung, rugi akhirat. Beramal dengan tanpa ilmu, madudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima amal ibadah. Kena ditolak, mardud ditolak, la tuqbal tidak diterima. Maka tanpa ilmu beramal. Kemudian apalagi man khafa ila alihi wa huwa khasirul ma'isyah, maka barang siapa takut kepada keluarganya, maka ia rugi artinya dalam kehidupannya rugi dalam kehidupannya. Artinya apa? Kalau misalnya keluarga kepada keluarganya dibenci segala macam, keluarga dibenci, bini dibenci segala macam, maka rugi kehidupannya. Akhirnya hidup sendiri paham lah kan? Kadang makan, kadang mulai, ada rokok jadilah. Ada rokok ya tadi kan? Orang rokok ni ada pesimis juga, kadang-kadang ada untung, ada enggak kan? Yang untungnya apa? Orang yang mau kuset. Untung ya? Apa contoh orang mau kuset? Mau rokok nih, pengen kuset. Ada kawan nak rokok, pengen kuset dah. Ni kuset, dapatlah rokoknya. Untung mau kuset dah. Ya, ada orang merugi lah. Orang yang mau rokok tapi dia kuset. Mak mana? Itu nyala. Ya termasuk rugi. Tapi kalau mau kusetnya untung dua-dua, rokoknya diberinya dapatlah, kusetnya dapatlah. Ya untung kan. Ada juga yang rugi. Kadang-kadang kalau nyam mau apalah dia takut dipinta orang. Dia mau apalah takut dipinta orang, rokok takut dipinta orang. Jadi ya rugi lah. Ada rokok, ada kuset, ada rokok, tapi takut keluar dah. Ya contoh bahaya. Itu masalah. Kemudian apa lagi? Man khafa ila jirani fa huwa khasirul mawaddah. Maka barang siapa telah takut kepada tetangga, atau saling mencaci tetangga, takut dengan tetangga, maka rugi pertolongan, rugi kasih sayang. Ketika keluarga tetangga ni kadang-kadang dibenci, disalahin, ada hal-hal penyakit tuan mah, siapalah nolong kalau bukan tetangga, rugi kan, rugi pertolongan dan kasih sayang tadi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata guru pernah disampaikan bahwa sifat wujud sampai wahdahnya itu adalah dasar fikih, baru dasar fikihnya. Kemudian sifat iradat sampai mutakalim adalah dasar tasawuf. Dasarnya tasawuf. Kalau nak tasawuf lagi dulu iradat sampai mutakalim. Itu. Pernah juga dijelaskan seorang guru, dasar tauhid itu adalah fikih. Dasar tauhid itu adalah
fikih, bukan langsung ke fikih. Kalau alam jangan langsung ke tauhid, fikih tak di. Oh, jangan ke tasawuf, fikih tak belajar, raup lah. Itu maksudnya. Jadi kita punya jenjangan dan jenjangan ilmu yang harus kita amalkan. Bagaimana ilmu yang harus kita amalkan jenjangannya? Fikih, fikih tauhid, tauhid baru tasawuf. Kalau nak amal tasawuf ya, ini kitab ya. Jangan merasa enggak awal tasawuf deh, ayah ngamal nak sembilan nak jadi ke orang nak dekat ke Allah. Sembilan lagi nak dekat kepada Allah. Sembilan lagi nak takwa ke Allah. Kita sawuf kita kuat. Bro kan lagi makom Yang bukan makom mula kan tanpa belajar. Orang dulu tu dia lah makom dek. Makom tasawuf tu dek di. Makom wali tu dek di. Makom zuhud tu tak di. Tapi dengan sebabnya adanya penerangan-penerangan hadis Nabi, penerangan-penerangan yang ada di kitab, maka himmah mereka itu ingin mengamalkan ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah tadi ya. Kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu syariat, kalau bukan untuk diamalkan, buat apa? Janganlah dia fikir ya. Jadilah. Dan kalau tidak diamalkan macam mana? Bukan ilmu nama, ilmu tauhid juga. Belajar ilmu tauhid kalau bukan untuk diamalkan, buat apa belajar tauhid? Jadi kita tujuannya belajar itu ingin memahami dan mengamalkan ilmu tadi. Ini dapat cuma sedikit, alhamdulillah. Berarti ilmu katialah cuma. Wah, ini sih kok ilmu lekat cuma 9 sekali datang. Ya. Kemudian iradahnya Allah Subhanahu wa taala menentukan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil tergagah. Artinya mustahil tergagahnya dipaksa. Dipaksa. Allah menentukan jadi dipaksa nih. Mengadakan dunia paksa, mengadakan sipulannya terpaksa, itu mustahil. Maka iradahnya Allah menentukan. Tapi yang sudah ditentukan Allah, maka sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan terpaksa, memang sifat iradahnya itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurida, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Berbuat, melakukan Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Jadi apa yang dijadikan Allah, maka itu adalah yang telah diiradakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan di kitab lain, maka karohah, mustahil karohah itu artinya benci. Arti bencinya tidak berkehendak. Karohah mustahil bagi Allah Ta'ala itu mustahil karohah, yakni tidak berkehendak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya juga sifatnya yang qadim, sifat yang masa azalinya, berdiri dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia adanya. Maka iradahnya Allah tadi itu, maka seorang mukmin itu sepantasnya, selayaknya meyakinkan bahwa Allah lah yang memberikan, bahwa ialah memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya apa yang telah ditentukan Allah, maka bersyukur.
Oh, kau ditentukan Allah SWT rezeki kau tahun ini sekian. Oh, kehidupan kau ni dijadikan Allah cuma miskin. Oh, bisa dijadikan Allah SWT kaya, nikmat, itu banyak. Maka seorang mukmin itu harus bersyukur yang sudah ditentukan Allah. Ini kan kadang-kadang kalau katanya tuh bukan Allah yang berikan, usaha kola usaha kola bukan Allah. Kadang-kadang ada yang kayak ya manusianya. Selama aku begawe kola, sebab kau jadi macam ni. Nah, ada lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala tadi. Lupa dengan sifat iradahnya Allah SWT. Bahwa sifat iradah Allah Ta'ala, Allah lah yang menjadikannya tadi orang kaya, Allah lah yang menjadikan tadinya orang miskin, Allah lah yang menjadikannya seperti ini, seperti itu. Maka dengan sifat iradahnya Allah, nah, manusia kadang-kadang lupa dengan sifat iradahnya Allah. Nah, setelah diberikan nikmat, apapun nikmatnya, baik dunia, baik akhirat, ataupun anggota badan kita sehat atau sakitnya, maka wajib bersyukur, dan Allah lah yang menentukannya. Ya, maksudnya. Maka dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia tadi ya. Ketika dijadikan miskin, sabar. Ketika di dunia, ketika dijadikan Allah seperti ini, di dalam hati itu walaupun tidak hati senang, maka sabar tadi. Sabar atas yang telah ditentukan Allah. Kalau tidak sabar macam mana kita? Dengan sifat tauhidlah kita memahami tadi ya. Dengan sifat tauhidlah kita pajak bersyukur dengan Allah. Kenapa? Karena sebab kita dengan sebab orang yang mengenal Allah dan sifatnya tadi. Kadang-kadang orang ada dengan dunianya susah, maka tidak sabar seperti ini. Kenapa? Karena tidak memahami sifat iradahnya Allah tadi. Itulah pentingnya bahwa sifat 20 ini harus kita pelajari dan sedikit-sedikit mengamalkannya. Kalau kita memahami ya, sifat iradah Allah lah yang menentukannya. Kayak ini alhamdulillah. Allah lah yang menjadikan musibah tentang dunia, bersabar. Nah, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi, bermula barang yang mungkin, arti barang yang mungkin tadi, barang yang mungkin tadi, mungkinat itu benda yang bertakluk oleh kodrat, yang bertakluk berhubungan dengan kodrat dan iradahnya Allah, yaitu ada 6. Berarti kodrat yang berhubung dengan iradat itu ada 6. Pertama ada, kemudian tidak ada, seperti makhluk tadi. Kemudian sifat-sifat makhluk seperti tinggi dan rendahnya dan lainnya, itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan sifat makhluk itu tinggi, ada yang sifatnya makhluk itu rendah, baik sisi badannya ataupun dunianya, itu Allah lah yang menentukan sifat makhluk. Allah menjadikan. Kemudian azhina, zaman-zaman, yakni zaman yang tertentu, yang ditentukan baginya. Arti zaman-zaman saat ini Allah lah yang menentukan, iradahnya Allah.
Kemudian amkinah, tempat-tempatnya Allah lah yang menentukan tempat manusia. Kau ditempatkan di sini, kau ditempatkan di sini, maka Allah lah yang menentukan. Namanya amkinah, tempat-tempatnya Allah lah yang menentukan. Kemudian jihadun, kemudian pekerjaan-pekerjaan manusia, pekerjaan-pekerjaan makhluk, Allah lah yang menentukan bahwa kerja di sini, kerjaan di sini, Allah lah yang menentukan dengan sifat iradahnya. Maka kodrat dan iradah itu ada hubungannya, ada hubungannya. Mampu menentukan, arti kata dengan sifat iradahnya mampu itu kodrat. Iradah itu menentukan. Jadi mampu menentukannya. Makhluk Allah itu seperti ini. Kemudian yang keenam adalah maqadir. Artinya kadar-kadarnya, ukuran-ukurannya, artinya Allah mampu kadarnya seperti ini, ukurannya seperti ini, hal apapun, maka itu adalah sifat manusia yang ditentukan kodrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti fulan kalau seperti ini, kadarnya seperti ini, si fulanah kadarnya seperti ini, mampu Allah. Kemudian ditentukan dengan sifat iradahnya. Kira-kira dipahami ya dengan sifatnya iradah tadi ya. Jadi jangan sampai kita menyalahi tentang hal iradahnya Allah. Oh ya ajar, misalnya contoh baik ditentukan jadi pekerjaan tukang lak, iradahnya Allah. Seandainya kalau ajar misalnya suatu misalnya yang dia diinginkan, bukan halnya memanglah di iradahnya Allah. Tapi mudah-mudahan sampai istiqomah, sampai kawan. Makanya setiap berdoa tuh minta istiqomah tadi istiqomah sama lah. Artinya setiap orang manusia tuh belajar dengan di majelis. Artinya ini berbuat baik nih, contoh baik. Ini kita sadar orang berbuat baik. Salah satu nuntut ilmu. Seandainya si fulan dia pernah hadir satu majelis, jarang hadir apa segala macam, contoh baik nih. Dengan sifat kodratnya dan iradahnya, maka Allah lah yang menentukan. Tapi kita tidak boleh kayak ya, paham kan? Tidak boleh. Ini contoh baik. Kenapa? Kalau kamu menyebutkan seperti ya, maka segala hal yang meliputi diri manusia, baik itu makhluk, baik itu dunia, maka Allah yang punya. Paham tak? Iya maksudnya. Tidak boleh kita nisbatkan. Kenapa dia nuntut ilmu? Kenapa jarang kemana? Allah yang nuntut dia jadi nuntut iblis. Jangan kayak ya maksudnya. Salah ya paham ya? Ini contoh maksudnya. Kalau segala hal semua yang meliputi diri kita makhluk, maka segala-galanya Allah. Maka itu i'tiqad baik. I'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah ilmun. Ilmun ya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya ilmu artinya tahu. Tahu bukan tahu yang di pasar ya. Tahu. Tahu bahasa kita tahu. Maka sifatnya ilmu itu artinya tahu. Maka mustahil jahil. Jahil artinya tidak mengetahui. Jahil artinya tidak mengetahui, maka mustahil. Arti jahil, arti salah satu juga tidak tahu ataupun bodoh. Bodoh bisa makna bodoh. Kalau bahlul itu orang Arab nyebut bahlul itu bodoh. Jahil itu kadang-kadang ada yang mengatakan tidak tahu juga makna Arabnya. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu yang amat mengetahui, maka patut bagi mukmin mentakkid bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya, karena Allah amat mengetahui akan segala hal dan perbuatannya adanya.
Jadi dengan sifat ilmu inilah manusia tuh takut melakukan maksiat tadi ya. Baik zahir maupun batin. Zahir yang jelas maksiat, pergi ke tempat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh pemerintah, ya kadang-kadang yang ya maksiat, takut kita. Maka ada juga para ulama, salah satu termasuk orang wali-wali Allah, dengan sebabnya takut maksiatnya pernah dengan biografi ya, salah satu pergi ke pasar pun tidak nak pergi ke pasar, bahkan pergi ke liwat bank pun takut, saking ikhtiatnya, apalagi ke pasar dengan niat baik beli hal-hal yang kayak ya, tapi karenanya takut maksiat, jaga mata, takut maksiat tadi ya, tidak. Kita mampu tak? Nah, kalau kita mampu jangan masalah. Apakah salah kita mengamalkannya? Tidak salah. Ada si pulang, kenapa jarang ke pasar? Kenapa jarang keluar? Jangan kita mengatakan seuzon. Kadang-kadang dia mengamalkan arti kata takut dengan maksiat tadi. Ada yang kaya ya. Kalau mampu ya silakan. Jangan sampai baru ke akih 40 lebih baru ke akih baru ke akih pahamnya. Baru ke akih jalan-jalan ke nengung ya ya kadang-kadang bukan kita merendamkan diri kadang-kadang di rumah, kadang-kadang kawan dia manfaat nak keluar apa yang suatu yang manfaat yang masalah, suatu yang manfaat yang apa yang bermanfaat ya, ada seorang ulama, ada seorang habaib, ada pun hal-hal yang manfaat tak masalah. Kalau yang tidak manfaatnya ya tadi ya, sengaja kita pergi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kadang-kadang kita lemah ke orang bini kadang-kadang. Lama orang anak singgah kadang-kadang ya. Luar tidak suah, anak suah di jalan, kadang-kadang lemah kita kadang-kadang. Di dalam tempat-tempat yang kadang-kadang. Kita bukan nanti untuk maksiat, tapi kadang-kadang tidak sengaja, tak sengaja. Paham tak? Kita tidak sengaja tak, tapi tak sengaja. Apa contohnya di depan kita. Mana lah sengaja kita. Ada ngomong. Makanya nyetir udah, masa kita itu mata. Lah sengaja kita. Ya kadang-kadang tapi alhamdulillah, kadang syukurlah kita kepada Allah SWT dengan istighfar, dengan sebab kita memahami dengan istighfar tadi ya. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau ada istighfar ya Allah dia akan mengampuni berdosa kita. Itu maksudnya. Jadi dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dimanapun makhluk Allah itu bermaksiat, maka Allah mengetahui dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu tidak mustahil tidak tahu. Maka Allah tahu apapun segi bentuknya maksiat, muamalat, nakal orang maksiatlah, nipu orang maksiatlah. Bukan maksiat itu bukan arti kata melihat satu yang haram, itu yang mutlaknya, baik. Belum yang tidak mutlakan, yang tidak diketahui kadang-kadang banyak yang kecil-kecil lah. Pikirnya Allah tidak tahu ya? Tahu Allah SWT. Bukankah Allah tidak tahu dia? Walaupun orang tidak tahu, tapi Allah. Jadi kalau orang yang mengamalkan sifat ilmu, ingat bahwa sifat ilmu itu sifat Allah mengetahui, makanya takut ganggu hak orang, takut nakal orang, takutnya segala hal yang diharamkan oleh Allah, takut. Ya itu oranglah mengamalkan ilmu, artinya memahami dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya bagi bertetangga dengan sawit karena bergali ya, seperti apa jalan hal ya nih. Mudah-mudahan apa yang
diterapkan malam ini dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup ilmu itu. Kadang-kadang sifat 20 ini cukup satu kali. Karena satu kali ini kadang-kadang belum meresep, belum baca namanya, kadang-kadang nah itu masalah. Maka ilmunya nak ganti artinya dipahami banyak para dengar para ulama, apalagi dengan sifat tauhidnya. Maka orang jarang belajar tauhidnya lah. Orang kayak belajar tasawuf. Apa belajar? Kitab-kitab hikam. Tasawuf itu. Orang lagi sifat 20 yang 6 lembar ni anggap lagi yang 6 lembar jarang lah. Men orang ngaji sifat 20 ni aku rasa 2 minggu tamat. 2 minggu tamat. Nya hitunglah sampai setahun belajar kalau hanya 6 lembar. Kenapa? Baca ada selesai. Tamat. Langsung ke tasawuf lah. Ya dengar. Maka almarhum dulu menjelaskan, menerangkan, memberi nasihat. Maka tidak cukup 2 kali itu bisa mengamalkan ilmu tauhid. Artinya tidak sempurna loh. Kadang-kadang lah tamat belum tentu untuk mengamalkan. Apalagi menguraikan. Itu menjelaskan lagi itu. Maka ilmu tauhid ini fardu ain sangat penting. Adalah salah satu ilmu supaya jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disamakan adalah salah satu sifat zat yaitu azali, di masa azali, sifat qadim di masa azalinya, yaitu sifat ilmu hanya satu ta'aluk, yaitu ta'aluk tanjizi. Ta'aluk tanjizi adalah ta'aluk tanjizi qadim, yaitu terbuka segala yang wajib dan segala yang mustahil dan yang jaiz, yaitu dinamakan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Terbuka yang wajib, apalagi yang mustahil bagi Allah, kemudian yang jaiz dinamakan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mustahilnya, dengan sifat mustahil yang dinamakan jahlun ataupun bodoh, maka dinamakan tidak tahu, dan mustahil pula ia zon. Dia menyangka dengan 70%, dia menyangka 50%, dia mengetahui dengan 50%, mengetahui dengan 70%. Itu mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui dengan sifat ilmunya. Kemudian haya, wallahu a'lam bishawab.